Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 10 Agustus. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan memulai sesuatu hal yang agak berbeda dan moga-moga ini bisa resonate sama kalian. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Trust. Oke, ini terkait dengan kepercayaan, trust issue mungkin, tapi kita akan lihat. Ini dia. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, untuk zodiak Aquarius, honeymoon and trust. Aquarius, melancholy. Untuk zodiak Libra, attraction. Libra, surprise. Untuk zodiak Gemini, express your love. Gemini, a lover. Oke, kita akan coba. Oke, sorry guys. Oke, untuk zodiak Aquarius di 10 Agustus, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita ulang. Oke. Untuk zodiak Aquarius, melancholy, Aquarius. Libra, attraction and surprise. Libra. Untuk zodiak Gemini, express your love, lover. Gemini. Oke. Jadi sebenarnya general energi untuk Aquarius, Libra, dan Gemini adalah trust and Oke, jadi trust ini jadi ibaratnya mungkin seseorang untuk Aquarius, Libra, dan Gemini mulai punya trust issue, punya tidak percaya terhadap suatu keadaan dan situasi, apakah ini bisa lebih baik ataukah ini bisa terjadi gitu ya. Ada sesuatu kekesalan yang sebenarnya kalian tidak ekspresikan, ada sesuatu hal yang kamu keluhkan terkait dengan suatu keadaan yang terus-menerus terjadi gitu ya. Atau mungkin ini yang dirasakan oleh orang yang berhadapan dengan kamu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Karena sebenarnya dilihat nih dari kartu-kartunya, di Aquarius, Libra, dan Gemini mempunyai energi yang sama. Untuk Aquarius ngerasa sendiri mungkin, atau orang tersebut merasakan hal tersebut. Untuk Libra mungkin ada seseorang yang sakit mungkin. Yang ini juga, kita lihat ya. Jadi untuk Aquarius di sini ada honeymoon and trust, Queen of Cups, Five of Pentacles, and melancholy. Jadi di sini juga gini ya, ini juga bisa dikaitkan dengan suatu keadaan dua orang gitu ya. Mungkin kalau misal kamu Aquarius mempunyai hubungan orang yang long distance relationship, dibutuhkan traveling untuk bisa bertemu dengan seseorang gitu ya. Mungkin bisa berhubungan dengan LDR, atau mungkin pada saat ini kalian tidak ada yang mengekspresikan perasaan kalian, tidak ada yang membuat suatu gestur dalam untuk bisa hubungan ini bisa saling berkomunikasi. Mungkin seseorang karena mungkin gini ya, kalau dikaitan dengan trust, seseorang di sini mungkin punya ada suatu ketidakpercayaan dalam hubungan atau terkait dengan kamu. Misal kamu nggak percaya sama dia nggak percaya sama kamu, contohnya gitu. Mungkin karena long distance relationship. Oke. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan karena jaraknya hubungan kalian mengharuskan traveling untuk bisa bertemu. Ada sesuatu hal yang dibutuhkan untuk bisa hubungan ini tetap ada chemistry-nya.
seseorang masih punya rasa sayang, ibaratnya dia secara emosionalnya ada sesuatu hal yang ingin dia utarakan, ada sesuatu hal yang dia tuh masih pengen menginvest secara emosionally, tapi mungkin karena jarak, karena jauh gitu ya, karena mungkin juga dua orang tidak berbicara, yang akhirnya dari dua orang ini punya ketidakpercayaan hubungan ini bisa diterusin nggak, atau mungkin simpelnya mungkin orang tersebut tidak percaya sama kamu gitu, yang akhirnya dia tidak berkomunikasi sama kamu. Ada sesuatu hal. Jadi sebenarnya dari dua orang ini ada sesuatu hal yang harus saling dibicarakan, ada sesuatu hal yang harus saling ngobrol. Mungkin emosi menjadi mungkin jarak menjadi suatu kendala atau kesulitan dalam hubungan kalian, atau mungkin karena tidak dua orang tidak mengekspresikan perasaannya, yang akhirnya seseorang lebih kayak gitu loh, tidak membuat suatu keadaan menjadi berubah. Harusnya kalau misalnya ada satu lagi six of pentacle berarti ada seseorang yang saling berkomunikasi, tapi mungkin satu orang merasa gue kan secara emosi gue nggak mau dong, harus dia duluan yang mulai. Nah jadi sebenarnya kalau lihat ada dua orang yang saling tidak berkomunikasi, mungkin karena satu orang yang nggak percaya, atau mungkin karena ada suatu jarak yang memisahkan antara kamu dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya dua orang ini sama, jadi jangan dianggap ini dua perempuan, tapi terserah. Tapi ini kalau dilihat adalah ibaratnya mungkin ini ada lautan, ada gunung, mungkin ada jarak antara kamu dengan orang tersebut. Yang satu lebih meratapi sesuatu hal, yang satu menunggu seseorang. Jadi mungkin seseorang di sini menunggu untuk membuat suatu gestur. Itu yang aku lihat untuk zodiak Aquarius, oke. Kita akan coba untuk zodiak Libra, attraction, surprise. Oke, kita akan lihat Ten of Cups dengan Four of Swords. Oke. Ini dengan Knight of Swords. Oke, sebentar. Oh, ya, untuk tadi ini aku ambil ya, tapi oke, kita akan lihat. Enggak apa-apa lah. Ini untuk zodiak Libra. Jadi Libra, aku melihat mungkin ada dua kemungkinan sih. Jadi tapi aku lebih melihat kayak gini, akan ada suatu informasi dari kejauhan yang bikin kamu kaget, mungkin terkait dengan keluarga kamu, yang tentang keluarga kamu, entah keluargamu tiba-tiba jatuh sakit, entah kamu nggak menyangka kalau ada suatu, jadi kayaknya akan ada suatu informasi yang bikin kamu kaget. Mungkin terkait dengan keluarga, mungkin terkait dengan pasangan, terkait dengan situasi keluarga sana. Ini Ten of Cups, mungkin terkait dengan seseorang yang sakit, jatuh sakit, mungkin keluarga kamu atau siapa yang bikin kamu kaget. Itu sih yang aku lihat, yang ada sesuatu hal yang kamu rasa ada suatu ketidakpercayaan, bukan ketidakpercayaan, ada sesuatu hal yang kamu ada rasa takut gitu ya, terkait dengan informasi yang kamu dengar. Karena mungkin orang tua, atau mungkin bukan orang tua, mungkin orang tua atau mungkin anggota keluarga atau keluarga jauh yang kamu nggak bisa berekspektasi, tiba-tiba kamu mendengar orang itu sakit atau orang tersebut sedang mengalami sesuatu hal yang bikin kamu kaget gitu ya. Nah ini terkait dengan keluarga kamu. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan seseorang yang mungkin dibutuhkan travel juga untuk bisa bertemu dengan kamu, mungkin kalau aku lihat mungkin ini kalau terkait dengan percintaan, ada seseorang di sini tuh kata-katanya membuat kamu tuh kesel, memancing suatu emosi, memancing suatu keamarahan gitu ya, terkait dengan hubungan yang mungkin orang yang ini pernah menjalankan, mungkin ini adalah pacar kamu atau orang yang pernah kamu invest secara emosional lah, ibaratnya gitu. Mungkin apapun perkataan yang kamu terima dari kejauhan atau orang tersebut yang tiba-tiba datang dan membawa sesuatu hal yang bikin kamu sedih, membuat suatu kemarahan yang sangat besar, membuat kekesalan yang sangat besar, yang bikin kamu kaget, yang akhirnya kamu antara tidak menanggapi orang tersebut karena memberikan suatu kekesalan yang sangat besar, yang akhirnya kamu tidak merespon hal tersebut, atau orang ini juga pernah membuat kamu jadi jatuh sakit pikiran terhadap sesuatu hal, karena dia pernah membuat suatu kekesalan atau suatu hal yang sangat besar yang menggoncang hidup kamu atau menggoncang kebahagiaan kamu gitu ya. Nah jadi kamu mungkin siapapun orang ini, mungkin dia menunggu suatu kabar atau ada suatu kekesalan yang ingin dia ekspresikan
mengekspresikan, yang mungkin akan membawa sesuatu berita yang ibaratnya atau dia tuh simpelnya mengekspresikan sesuatu hal yang bikin kamu tuh kaget ya gitu ya, yang bikin kamu jadi nggak mau merespon, yang membuat kamu jadi ada rasa takut, yang membuat kamu jadi jatuh sakit, yang membuat kamu jadi kepikiran. Jadi gitu ya, itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Libra. Mungkin akan ada suatu unexpected gitu ya, berarti ada sesuatu hal-hal yang gak disangka, tiba-tiba orang itu datang ngebawa segala sesuatu hal yang bikin kamu kaget, bikin kamu sedih, bikin kamu kesel, bikin kamu akhirnya jadi gak responsif terkait dengan suatu hal atau perkataan yang dia terima. Mungkin orang ini memiliki suatu kekesalan yang belum terselesaikan oleh kamu gitu ya. Oke. Jadi ketawa tuh. Kita akan mulai ke zodiak siapa ini, Gemini. Oke, di sini express your love. Aduh, Gemini. Lihat ini, Gemini, Aquarius, Libra. Jadi jadi trust, express your love. Eight of Cups, Ten of Pentacles, dan The Lovers. Oke. Yang aku lihat adalah di sini adalah aku nggak tahu. Gini ya, yang aku lihat adalah seseorang di sini mengatakan sesuatu hal yang dia bikin kaget, bikin dia kesel, bikin dia marah, atau ada suatu perbincangan yang akan ada suatu perbincangan yang bikin kalian sakit hati, atau orang itu mengatakan sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati. Nah, dengan apapun perbincangan yang dikatakan dengan orang tersebut, ini terkait dengan orang yang kamu cinta atau terkait dengan orang yang kamu sayang. Orang itu mungkin apapun perbincangan yang pernah terjadi yang bikin kamu sakit atau bikin kamu kaget gitu ya, ada suatu perbincangan yang bikin sesuatu hal menjadi runyam gitulah. Yang kamu merasa mungkin seseorang meninggalkan hubungan ini gitu ya. Tapi ini bisa kebalik geng. Jadi antara dua orang yang pernah meninggalkan hubungan ini, yang dia merasa udah menginvest secara emotionally, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, berita yang kamu kaget, yang kamu dengar terkait dengan pasangan kamu, atau orang tersebut menyampaikan sesuatu hal yang akhirnya pasangan tersebut atau kamu harus meninggalkan hubungan ini, padahal hubungan ini sudah diinvest secara emotionally. Kalau dijalankan, hubungannya akan terasa berat gitu loh. Jadi ada seseorang di sini kayaknya harus meninggalkan suatu hubungan yang dia sudah invest secara emotionally, tapi kalau dijalankan dia makin tambah gak kuat karena dia merasa ada banyak hal-hal beban yang harus dia pikul, ada hal-hal yang harus dia tampung seperti itu. Oke. Tapi ini juga berkaitan dengan mungkin seseorang yang telah meninggalkan hubungan, dia ingin mengekspresikan suatu keadaan dan situasi, mungkin dia merasa masih punya faith gitu ya, masih punya ada rasa keinginan atau merasa hubungan ini bisa diperbaiki. Ada kemungkinan orang itu datang kembali, tetapi mungkin akan kamu respon sesuatu kata yang gak enak gitulah, karena di sini Knight of Swords dengan gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan seseorang yang tadinya dia meninggalkan kamu gitu ya, ada sesuatu hal yang dia ingin ekspresikan karena dia merasa masih punya faith dengan kamu, tapi ada kemungkinan kamu akan menolak dia, atau bukan menolak, atau berkata sesuatu hal tentang apa yang kamu rasakan gitu loh, yang akhirnya ada sesuatu hal yang jadi yang satu punya niat baik untuk bisa datang untuk karena dia masih punya keinginan, masih punya faith, tapi yang satu membalasnya dengan kata-kata yang agak bukan mungkin bisa nyelekit atau agak ketus. Itu yang aku lihat untuk zodiak Gemini. Moga-moga bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius dan Libra dan Gemini. Bye guys.